Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anakku. Bertemu lagi dengan saya Miss Windy Laksono. Tentunya masih dengan pembahasan soal matematika. Jangan pernah bosan untuk menonton video pembahasan soal matematika dalam video di akun channel saya ya. Oke, baik. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk menentukan nilai atau mencari nilai perbandingan trigonometri dengan langkah yang lebih cepat atau lebih efektif ya. Nah, namun sebelum saya lanjut, bantu support channel saya ini dengan subscribe akun Windy Laksono. Kalian boleh like dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat manfaat belajar tentang nilai perbandingan trigonometri yang saya sajikan kali ini ya. Baik, kalau di video sebelumnya yang sudah pernah saya berikan, saya sudah pernah kasih tentang mencari nilai perbandingan trigonometri dengan cara yang lebih cepat ya. Namun di sini akan saya review lagi supaya kalian bisa lebih ingat lagi nantinya ya. Kenapa di sini saya berikan langkah cepatnya? Karena ketika kalian melaksanakan ujian atau latihan di sekolah, apalagi sekarang pandemi kan ya, kemungkinan besar guru-guru kalian menyajikan soal dengan cara online dan membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mengerjakan. Bayangkan kalau misalkan kalian mengerjakan soal pada saat ujian, waktunya terus berjalan tapi kalian mengerjakan dengan cara langkah yang panjang, bisa kebayang dong waktu yang dibutuhkan berapa lama gitu ya. Oke, jadi langsung saja di sini sudah tersaji tabel sudut-sudut istimewa ya, seperti yang seperti yang di video sebelumnya. Alangkah baiknya kalian harus minimal menghafal nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa ini ya, supaya nanti untuk mencari sudut-sudut yang lainnya akan lebih mudah dengan bantuan sudut-sudut istimewa ini. Baik ya, di sini saya pisahkan untuk sudut yang 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat supaya kalian lebih mudah mengingatnya ya. Ini kalau misalkan di sini saya masih pakai yang sin kostan dulu ya, kosekan, sekan, dan kotangan saya nggak pakai supaya kalian bisa lebih paham ini dulu ya, karena sebagian besar soal yang disajikan pun lebih banyak yang pakai sin kostan, nilai perbandingan trigonometrinya. Oke, untuk nilai sudut istimewa yang 0 derajat, kalian bisa ingat-ingat di sini untuk nilainya 0, 1, 0 ya untuk sin kostannya, oke. Lalu untuk 90 derajat 1, 0 tidak terdefinisi. Di sini saya singkat TD ya. Lalu untuk sudut yang 180 derajat balik lagi kayak gini, cuma ganti tanda 0, min 1, 0 gitu ya. Untuk yang sudut 270 derajat di sini min 1, 0 tidak terdefinisi ya. Kalian harus hafalkan ini, minimal harus hafal, oke. Sekarang untuk sudut yang 30 derajat, 45 derajat, dan juga 60 derajat. Untuk sudut yang 30 derajat, sinnya 1/2 ya. Lalu cosnya 1/2 akar 3. Dan tangannya 1/3 akar 3 gitu ya. Untuk sudut yang 45 derajat, 1/2 akar 2 untuk nilai sinnya, cosnya juga sama, 1/2 akar 2, lalu tangannya bernilai 1, oke. Sekarang untuk sudut yang 60 derajat, untuk sinnya 1/2 akar 3, lalu cosnya 1/2, lalu tangannya akar 3. Baik, nah kalau sudah kalian hafal yang ini, pasti langkah selanjutnya kalian juga akan lebih mudah mengerjakannya ya. Nah, di sini ada contoh soal yang saya sajikan. Misalkan kalian ingin mencari nilai sin 270 derajat, cos 270 derajat, lalu tan 210 derajat gitu kan. Kalau misalkan kalian pakai kalkulator, pasti kalian nggak akan nemuin nilai-nilai yang akar 3 seperti ini. Pasti nilai yang kalian temukan bilangan-bilangan desimal ya kan. Nah, di sini sudah saya sajikan koordinat Cartesius untuk menunjukkan kuadran dalam perbandingan trigonometri ya. Seperti yang kita ketahui, di sini ada kuadran 1 untuk
di kuadran 1 yang bernilai dari 0 derajat sampai 90 derajat semuanya bernilai positif, baik itu sin, cos maupun tan ya. Untuk di kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, di sini hanya nilai sinusnya saja yang positif, juga kosekan. Tapi lagi-lagi yang saya bahas di sini adalah tentang sin, cos dan tan ya. Lalu di kuadran 3 ada 180 derajat sampai 270 derajat. Di sini hanya nilai tan dan juga kotangan yang bernilai positif. Dan di kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat ya. Di sini dia balik lagi 360 derajat. Dia hanya nilai cos yang bernilai positif, juga sekan tentunya ya. Baik, kita langsung ke contoh soal. Nah, untuk yang sin 270 derajat, ketika kalian mencari perbandingan nilai trigonometri ini, ketika kalian mendapatkan nilai besar sudutnya berada di kuadran 2, maka clue-nya, di sini saya kasih clue-nya ya. Ketika kalian mendapatkan sudutnya yang berada di kuadran 2, maka clue-nya adalah 180 derajat kurangnya. Gitu ya. Di sini saya tulis 180 derajat kurangnya. Lalu ketika kalian mendapatkan sudut yang berada di antara kuadran 3, maka di sini 180 derajat lebihnya. Ini clue-nya ya. Lalu ketika kalian mendapatkan soal yang sudutnya ada di kuadran 4, maka clue-nya adalah 360 derajat kurangnya. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Di sini ada sin 210 derajat. Nah, sin 210 derajat kira-kira di sini ada di kuadran berapa ya? Ayo tebak. Ada di kuadran 3 kan, dia dari 180 sampai 270 derajat. Nah, sin 210 derajat, kalau kita dapatnya di kuadran 3, berarti 180 lebihnya ya. Nah, 210 itu 180 derajat lebihnya berapa supaya 210? Ya, betul sekali, 30 derajat. Jadi, kalian tinggal cari berapa nilai sin 30 derajat. Tapi kalian lihat-lihat untuk di kuadran 3 di sini hanya nilai tan dan kotangan yang positif. Berarti untuk nilai sinnya dia bernilai negatif ya, anak-anak. Berarti di sini nilainya min. Min berapa? Min sin 30 derajat berapa? 1/2. Gampang kan? Mudah diingat. Nah, sekarang untuk cos 210 derajat, ini juga sama 30 derajat lebihnya. Tapi lihat di sini hanya nilai tan yang bernilai positif. Berarti nilai cos 210 derajat untuk di sini dia negatif. Cos 30 derajat berapa nilainya? 1/2 akar 3. Nah, lanjut. Sekarang tan 210 derajat masih sama ya. 180 lebihnya 30 derajat gitu ya untuk di sini. Nah, di sini tannya positif jadi dia bernilai positif. Cari untuk nilai tan 30 derajat. Tan 30 derajat ini kan 1/3 akar 3. Nah, lanjut di soal yang sin 135 derajat. Sin 135 derajat dia ada di kuadran berapa ya? Ada di kuadran 2 kan, di antara 90 sampai 180. Nah, kalau di sini kamu pakai 180 kurangnya. Jadi 135 itu 180 dikurang berapa kira-kira? Dikurang 45 kan. Kamu tinggal cari nilai sin 45 derajat. Nah, di kuadran 2 sinnya positif, jadi nggak ada masalah. Di sini kamu tinggal tulis sin 45 derajat. Berapa? 1/2 akar 2 gitu ya. Lalu untuk cos 135 derajat ini juga masih di kuadran 2, masih 180 kurangnya 45 derajat, sama-sama bernilai 1/2 akar 2. Tapi karena di kuadran 2 di sini nilai positifnya sin, jadi cosnya negatif ya. Negatif 1/2 akar 2 gitu ya. Lalu untuk tan masih sama di kuadran 2, tannya juga di sini bernilai negatif. Tan 45 derajat berapa? 1. Oke, gampang kan?
Selanjutnya di sini sin 300 derajat. Nah, 300 derajat ini ada di kuadran berapa? Di kuadran 4 kan? Kalau di kuadran 4 kamu pakai 360. Kurangnya berapa sih supaya 300 dapatnya? Kurang 60 derajat lagi kan? Jadi kamu cari nilai sin 60 derajat. Tapi ingat di sini nilai sin negatif ya. Jadi negatif. Cari sin 60 derajat berapa? 1/2 akar 3. Oke. Lalu cos 300 derajat sama, ini pun 360 derajat kurang 60 derajat. Jadi kamu cari cos 60 derajat. Nah, kebetulan untuk di kuadran 4 nilai cos bernilai positif ya. Jadi kamu cari cos 60 derajat. Berapa? 1/2. Oke. Lalu tan 300 derajat masih sama di kuadran 4 juga, masih sama seperti yang tadi, 360 kurangnya 60 derajat. Nah, untuk di kuadran 4 nilai tan negatif ya anak-anak. Negatif tan 60 derajat. Tan 60 derajat berapa? Akar 3 kan? Jadi negatif akar 3. Nah, kalau kalian yang masih bingung, intinya kalian harus hafal untuk yang sudut-sudut istimewa ini ya, supaya untuk kesininya kalian bisa lebih ingat. Kan nggak mungkin kalian kalau misalkan lagi ujian kalian bawa-bawa tabel nilai perbandingan untuk melihat nilai sin konstan perbandingan nilainya itu berapa ya. Mudah-mudahan dengan cara ini lebih memudahkan kalian dalam belajar, dan tips ini bisa kalian pakai supaya kalian mengerjakan ujian atau latihan bisa lebih cepat ya anak-anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.